Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah. Bersyukur kita boleh berjumpa kembali di Persekutuan Komisi Pekabaran Injil GKMI Kudus malam ini. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam doa pembukaan, kita akan pujikan sebuah lagu yang berjudul Aku Harap pada Yesus. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk di dalam doa. Terpujilah Engkau, Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah. Kepadamu kami datang Tuhan, sujud di hadapan-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Dan malam hari ini kami boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara-saudara kami sekalian untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh
hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Lenardi. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan itu kami boleh dikuatkan, kami boleh diberi pencerahan, dan kami boleh dipulihkan, dan kami boleh lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan, dan percaya, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Lenardi. Tapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian, penuhkanlah bejanaku. Salam sejahtera rekan-rekan Komisi PI, apa kabar semuanya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Doa kami senantiasa Bapak Ibu dilindungi, sehat, dan tetap bersemangat dan sukacita di dalam Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema komunitas yang menyembuhkan. Mari lebih dahulu kita akan berdoa bersama. Mari. Bapa di surga, saatnya kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakanlah kami hikmat dan pengertian, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang hendak Engkau sampaikan dan ajarkan kepada kami. Tolonglah kami, sehingga kami
dimampukan untuk menghidupinya dalam keseharian kami. Karuniakanlah kepada hamba-Mu kecakapan dalam menyampaikan firman dalam bahasa Indonesia yang kami pahami dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini kita dasari dari Injil Markus, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Markus pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun hingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat." Demikianlah firman Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, rekan-rekan Komisi PI, saya akan memulai dengan satu peribahasa dalam bahasa Inggris, tapi sederhana, gitu ya, yang berbunyi begini: "No man is an island." Kalau diterjemahkan dalam konteksnya berarti adalah tidak ada seorang manusia yang dapat hidup sendirian. Manusia itu selalu membutuhkan sesamanya. Karenanya manusia butuh hidup dalam sebuah komunitas. Seseorang akan merasa menjadi bagian dari komunitas itu jikalau dirinya merasa masih dibutuhkan dan berperan bagi komunitasnya. Minimal dirinya masih diingat oleh anggota lain dalam komunitas tersebut. Nah, dalam menghadapi kehidupan bersama, peranan sesama anggota komunitas itu sangat penting. Walaupun demikian, kita sering menjumpai pandangan bahwa iman hanyalah urusan pribadi. Dan iman pribadi inilah yang dipandang sebagai syarat untuk menerima karya keselamatan dan rahmat Tuhan.
Hari ini kita akan belajar bersama, apakah demikian? Dalam bacaan kita kali ini ingin mengajak kita melihat bahwa bukan hanya iman pribadi seseorang, namun juga iman yang kreatif dari anggota komunitas dapat membantu kita untuk mengalami anugerah dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, rekan-rekan Komisi PI yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bacaan kita hari ini di dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, ini merupakan bagian dari kontroversi tentang Yesus yang menggabungkan kisah penyembuhan orang lumpuh dengan satu debat Yesus menghadapi para ahli Taurat. Adapun pokok pikiran dari perikop ini sebenarnya hendak ingin menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu berkuasa, baik di dalam perkataannya maupun di dalam perbuatannya. Kuasanya untuk mengampuni itu diteguhkan dengan kuasanya yang menyembuhkan orang lumpuh. Tentu kisah ini dipakai oleh orang-orang Kristen mula-mula sebagai satu bukti bahwa pengampunan dosa itu memang merupakan bagian dari kuasa Yesus. Mari kita mencermati bersama-sama, ada beberapa hal yang sangat penting melalui bacaan kita kali ini. Perhatikan ayat yang pertama. Dikatakan kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Di mana, saudara? Di rumah. Pertanyaannya adalah, di rumah siapa? Nah, kalau kita perhatikan, kelihatannya penulis Injil Markus itu berasumsi bahwa Yesus memakai rumah Simon di Kapernaum. Nah, itu kita bisa bandingkan dengan Injil Markus pasal pertama ayat 29, kemudian di ayat yang ke-33. Bahwa Yesus memakai rumah Simon di Kapernaum itu sebagai semacam home base atau base camp atau markas, di mana Yesus dan murid-muridnya itu senang berkumpul dan terbiasa berkumpul di situ. Nah, pada saat itu berita mengenai kedatangan Yesus di Kapernaum itu kabarnya itu sudah tersiar kemana-mana. Karena Yesus memang diberitakan sebagai sosok yang dapat menyembuhkan orang sakit. Demikian kalau kita perhatikan hal yang menarik itu. Kita perhatikan ayat yang kedua. Di ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Nah, saudara sekalian, ada hal menarik apa? Dikatakan bahwa ada sebuah kerumunan sehingga tidak ada tempat lagi, bahkan di muka pintu pun tidak ada tempat. Nah, rekan-rekan sekalian, kedatangan Yesus di Kapernaum itu begitu menarik perhatian banyak orang, sehingga rumah yang dipakai oleh Yesus yang biasanya berkumpul bersama dengan murid-muridnya, berkoordinasi, berdiskusi, atau melakukan kegiatan mereka itu penuh sesak. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang hadir pada saat itu dengan datang sesuai kepentingan mereka, sehingga itu menghalangi orang-orang yang benar-benar mau berjumpa dengan Yesus. Itu satu hal yang dapat kita lihat di ayat yang kedua ini. Kemudian kita perhatikan di ayat yang ketiga, dikatakan bahwa tiba-tiba ada serombongan orang ketiga, ya, ada dikatakan ayat yang ketiga,
ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Nah, pertanyaannya ini adalah hal yang menarik gitu ya. Pertanyaannya adalah siapa 4 orang ini? Ya. Nah, sebelum menjawab pertanyaan itu, kita perlu bahwa tadi saya sudah katakan bahwa rumah itu, rumah yang biasa tempat Yesus berkumpul, ya, itu penuh sesak. Nah, kita coba bayangkan ya, kalau orang sehat saja sulit untuk bisa menjumpai Yesus, apalagi orang lumpuh dalam keadaan sesak seperti itu, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu sang lumpuh ini membutuhkan pertolongan supaya bisa datang kepada Yesus. Syukurlah sang lumpuh ini memiliki para sahabat yang berempati terhadap dirinya yang sedang mengalami kesulitan, sehingga bersedia melakukan suatu tindakan pertolongan. Sehingga kalau kita melihat di ayat yang kelima, dikatakan di dalam frase iman mereka, iman 4 orang ini memberikan satu gambaran bahwa 4 orang ini yang menjadi sahabat orang lumpuh tersebut yang berinisiatif menolong sang lumpuh ini untuk dibawa datang kepada Yesus. Kemudian kita ke pertanyaan tadi, ya, siapakah di antara 4 orang itu? Siapa mereka itu sebenarnya? Memang di dalam teks ini tidak dijelaskan gitu ya secara hurufiah mereka itu terdiri siapa saja. Tetapi kita bisa menduga gitu ya. Kita bisa menduga apakah 4 orang tersebut adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat sebelumnya, dia itu adalah satu kaitan dengan ayat ini. Di ayat yang pasal pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 20, ayat 29 sampai ayat 36, di sana menjelaskan bahwa pada saat itu Yesus memilih para murid. Siapa yang Yesus pilih? 4 orang ini pada awalnya. Nah, dalam teks ini memang tidak jelas, namun mungkin saja saudara sekalian 4 orang itu adalah siapa? Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, hal yang menarik lagi kita perhatikan di ayat yang keempat. Dikatakan apa yang mereka lakukan, lalu mereka membuka atap. Ya, saudara sekalian perhatikan. Keempat sahabat tadi naik ke atap melalui tangga dari luar. Nah, ini perlu saya jelaskan bahwa rumah-rumah orang Palestina zaman itu memang dibuat dari kayu-kayu yang ditutupi dengan lumpur dan ter. Nah, kalau kita perhatikan dalam konteks itu kita bisa memahaminya. Kalau kita bisa bandingkan dengan Markus pasal 13 ayat yang ke-15 itu menyebutkan hal sedemikian. Nah, maka tidak akan terlalu sulit untuk membuat satu lubang di atas atap tersebut. Namun tindakan mereka membuka atap ini jelas dapat kita pandang sebagai satu tindakan demonstrasi iman. Ya, mereka melakukan sesuatu yang tidak lazim atau yang kontroversial. Karena kenapa? Karena ini merupakan satu pelanggaran tradisi. Sesuatu yang sangat beresiko. Bagaimanapun tentunya nantinya atap tersebut harus diperbaiki karena udah bolong. Tetapi semuanya mereka tempuh demi membawa teman atau sahabat mereka datang di hadapan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Mereka berkorban, mereka berupaya dengan keras, mereka membongkar atap, mereka mengupayakan sesuatu yang sangat baik sebagai wujud wujud
demonstrasi iman mereka terhadap sahabatnya dengan harapan Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Nah, rekan-rekan sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat bahwa seandainya kita lihat bagaimana seandainya pada suatu salah satunya dari 4 orang ini adalah Simon, seperti dugaan kita tadi di atas gitu ya, tadi yang sudah kita pahami, tindakan keempat orang tersebut cukup masuk akal. Kenapa? Karena berarti Simon yang membongkar rumahnya sendiri. Jadi tidak ada yang dapat melarang dong, atau menyalahkan orang yang membongkar rumahnya sendiri, tidak ada dong. Nah, kalau memang demikian, Simon bukan saja berempati, yaitu dengan iman yang penuh, dia juga berkorban dia berkorban sedemikian rupa dengan merusak atap rumahnya sendiri demi menolong temannya si lumpuh dengan mempertemukannya dengan Yesus. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan lagi. Ada hal yang menarik di ayat yang keempat, bahwa kalau ayat yang kelima, ayat yang kelima dikatakan di sana bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Garis bawahi, Tuhan memuji keempat orang itu dikatakan. Katakan saudara sekalian bahwa ketika Yesus melihat, apa yang Yesus lihat? Iman mereka. Kita garis bawahi kata itu. Jelas ini menunjukkan kepada siapa? Pada si lumpuh? Bukan. Pada orang yang banyak yang ada di sekitar itu? Bukan. Tapi kepada 4 orang itu. Kepada 4 orang yang telah membawa orang lumpuh itu datang di hadapan Tuhan. Yesus katakan, kalau kita perhatikan, ketika Yesus melihat iman mereka. Nah, sekali kita melihat bahwa inilah adalah satu upaya mereka untuk membawa si lumpuh itu datang kepada Tuhan. Meskipun dalam hal ini iman dari si lumpuh itu sendiri memang juga dilibatkan gitu ya. Ada 4 orang berinisiatif membawa dia kepada Tuhan, ditanya bagaimana, you mau ndak kami bawa? Tentu dia akan, dengan senang hati, saya sudah menanti itu. Nah, tentu imannya juga berperan di sana saudara sekalian. Nah, iman mereka itu begitu kreatif teman-teman ini. Nah, yaitu iman yang menerobos kebiasaan dan tradisi yang memagari mereka selama ini. Yaitu makanya Yesus tertarik dengan apa? Dengan iman 4 orang ini loh. Ini yang disebut komunitas. Ini hal yang sangat istimewa saudara sekalian, sehingga Yesus katakan apa? Yesus melihat iman mereka sehingga Yesus melakukan sesuatu yang baik bagi orang lumpuh. Lalu selanjutnya Yesus mengatakan apa saudara sekalian? "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sebuah pengumuman tentang pengampunan dosa yang begitu berwibawa. Barangkali ini yang bukan diharapkan oleh orang lumpuh ya, atau sahabat-sahabatnya. Apa yang mereka harapkan? Langsung Tuhan menyembuhkan orang tersebut. Bangun, ayo, segera bangun dan sembuh. Kan itu yang mereka harapkan. Tapi apa yang itu yang diharapkan tidak sesuai dengan apa yang Yesus lakukan. Yesus katakan apa? "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, itulah yang keluar dari mulut Yesus kepada mereka. Itulah yang mereka dengar, yang keluar dari hati dan mulut Yesus. "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, menurut ajaran agama resmi waktu itu, penyakit seseorang itu diakibatkan oleh dosa yang dilakukan oleh dirinya atau orang tuanya. Karena ajaran seperti itu, orang yang sakit itu mengalami penderitaan ganda, yaitu penderitaan secara fisik maupun penderitaan secara rohani, karena merasa di bawah penghukuman Allah.
Nah, perasaan terhukum ini tidak mudah dihadapi dan bisa mengakibatkan suatu penyakit tersendiri bagi orang itu. Karena dia pikir, waduh aku sakit ini kan aku dihukum oleh Tuhan ini. Nah, oleh karena itu Yesus peduli kepada kedua aspek ini. Maka Yesus tidak hanya menyembuhkan orang tersebut, tetapi malah lebih dahulu Yesus mengampuni dosa orang itu. Nah, ini tidak berarti bahwa Yesus membenarkan ajaran yang mengkaitkan penyakit seseorang dengan dosa orang itu. Tidak. Pengampunan dosa itu dinyatakan di dalam pelayanan Yesus karena yang dilayani itu adalah orang yang menderita dua hal. Hal yang pertama apa? Hal yang pertama itu adalah soal penyakit yang diderita oleh si lumpuh. Kemudian apakah sampai di situ? Tidak, ada hal yang kedua, bahkan lebih berat. Beratnya apa? Karena dia dituduh sebagai orang yang berdosa. Atau dengan kata lain, kamu tahu enggak, kamu sakit gara-gara kamu berdosa. Wah, ini sesuatu yang sangat memberatkan sekali. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, selanjutnya kita melihat ada sesuatu yang menarik sekali bagaimana Yesus ketika memanggil si lumpuh itu dengan satu sebutan. Apa yang Yesus lakukan? Dikatakan bahwa anakku, itu satu sebutan. Satu sebutan Yesus ketika melihat 4 orang itu berupaya dengan baik dan orang lumpuh itu berada di hadapan Yesus dan Yesus menyapanya anakku. Sangat empatik. Yesus menyatakan dirinya dia dalam relasi dengan si lumpuh itu tidak sebagai seorang penyembuh terhadap seorang yang sakit atau orang kudus terhadap orang berdosa. Yesus menganggap si lumpuh itu sebagai anaknya sendiri. Apa maknanya bagi kita? Ini berarti bahwa dalam perlakuan dan relasi terhadap orang berdosa, Yesus menghadirkan sebuah relasi yang penuh dengan kasih. Dan satu relasi ini adalah relasi yang berada di atas segala pendekatan yang lainnya. Inilah Yesus yang kita sembah. Inilah Yesus yang kita imani. Inilah Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal yang menarik selanjutnya itu adalah apa? Lalu bagaimana tanggapan ahli Taurat ketika Yesus melakukan mengucapkan pengampunan dosa dan menyebut yang sakit, yang lumpuh ini adalah anakmu? Bagaimana respon ahli Taurat pada saat itu? Mereka berpikir dalam hatinya. Ya, di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan mereka berpikir dalam hatinya. Nah, ungkapan di ayat yang ke-5 tadi yaitu segera disusul dengan satu reaksi para ahli Taurat yang menyaksikan Yesus. Ya, Yesus katakan, wah Yesus memuji iman teman-temannya, dan Yesus juga memanggil yang lumpuh ini anaknya, dan Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni anakku. Nah, hal ini disaksikan oleh para ahli Taurat. Nah, mereka tidak hanya, kalau kita memahami teks ini, mereka tidak hanya menghalang-halangi orang lumpuh itu untuk dapat datang secara normal melalui pintu masuk yang pada umumnya. Mereka sama sekali tidak berempati kepada si lumpuh. Parah ini saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, mereka tidak tertarik sama sekali dengan kreativitas keempat orang yang mengusung si lumpuh itu. Bahkan mereka tidak terusik dengan kasih Yesus yang begitu besar terhadap orang lumpuh. Mereka mempersoalkan, yang dipersoalkan adalah pernyataan pengampunan Yesus terhadap si lumpuh itu. Bagi mereka ini adalah hujat terhadap Allah. Kenapa? Karena hal itu identik dengan
identik dengan membongkar atap, itu adalah hal yang tidak lazim, tidak sesuai dengan pengajaran yang sah pada waktu itu. Sikap para ahli Taurat ini justru penuh penghakiman, kemunafikan, kesombongan rohani, saudara. Oleh sebab itu kita melihat di ayat yang ke-8 ayat sampai dengan ayat yang ke-10, bagaimana tanggapan Yesus khususnya di ayat yang ke-9. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka, mana yang lebih mudah? Perhatikan saudara sekalian ya, ayatnya ayat 9, mana yang lebih mudah? Tentu saudara sekalian jauh lebih mudah mengatakan bahwa dosamu diampuni, karena itu tidak bisa dibuktikan secara keadaan nyata, secara real. Tapi sedangkan mengatakan agar si lumpuh itu bangun dan berjalan dapat segera dibuktikan dan diuji secara sebuah fakta. Jadi saudara sekalian, dalam kisah Markus ini jelas bahwa kisah penyembuhan itu berfungsi sebagai tanda, sebagai satu alat ukur dari kuasa pengampunan dosa yang Yesus lakukan kepada si orang lumpuh ini. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita sangat bersyukur sekali Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang luar biasa. Tuhan menyatakan kuasa-Nya yang besar bagi setiap kita. Ayat yang ke-11 diperhatikan. Yesus mengungkapkan, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumah. Hanya dengan berkata-kata Yesus menyembuhkan si lumpuh. Nah, hal ini meneguhkan kewibawaan kata-kata Yesus, terutama dalam kaitannya dengan pengampunan dosa yang disampaikan oleh Yesus di ayat yang ke-5. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kemudian di ayat yang ke-12, yang terakhir sekalian, dikatakan bahwa orang-orang yang di sekitar menyaksikan bagaimana Yesus mengampuni sang orang lumpuh itu, dan Yesus menyuruh dia bangun dan pulang ke rumahnya. Apa reaksi orang-orang di sekitar itu? Mereka semua takjub dan memuliakan Allah. Nah, ungkapan baku yang dipakai berkali-kali dalam Injil Markus yaitu adalah semua orang takjub dan memuliakan Allah. Nah, apa arti kata semua? Kata semua itu menunjukkan bahwa orang-orang yang hadir, yaitu termasuk para ahli Taurat. Apakah sedemikian? Kalau ya, seandainya kita katakan ya, kalau ya berarti para ahli Taurat itu berubah sikap dan menerima Yesus dengan segala yang mereka tadinya anggap sebagai satu hujatan. Dan pelayanan yang disertai oleh kuasa dari Yesus itu mengubah sikap dasar mereka. Tapi kalau kita mengikuti cerita selanjutnya di dalam Injil Markus, di dalam kisah-kisah berikutnya, kelihatannya hal itu tidak terjadi. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan, semua anggota Komisi PI, komunitas yang mengasihi Tuhan, seluruh jemaat yang mendengar perenungan akan firman Tuhan ini, akhirnya marilah kita membaharui pemahaman kita, pandangan dan sikap kita terhadap soal kesembuhan. Di mana seringkali kita berpikir bahwa kesembuhan itu adalah berkat yang dialami melalui iman seseorang, iman secara pribadi. Seperti yang sering kita dengar dalam kebaktian-kebaktian ilahi di kalangan gereja tertentu, ya, yang sering ditekankan bahwa karena iman pribadi seseorang itu adalah yang paling menentukan kesembuhan yang dialami oleh orang tersebut. Kalau tidak sembuh, wah keimanmu tidak kuat katanya. Keimanmu tidak hebat. Kalau tidak sembuh itu gara-gara iman kamu tidak percaya, tidak beriman. Begitu saudara. Apakah seperti itu? Tapi hari ini kita dicelekkan oleh firman Tuhan. Ya, bacaan kita kali ini justru menggambarkan
peranan iman orang lain, peranan iman komunitas orang percaya. Sang lumpuh itu disembuhkan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaannya bagi kita sebagai refleksi kita adalah bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian, dan terkhusus rekan-rekan Komisi PI, menanggapi dan mengembangkan pemikiran seperti ini, sementara kita belum bisa pergi-pergi, ber-PI, khotbah dan lain sebagainya. Mari kita mengembangkan satu pemikiran bahwa bagaimanapun Tuhan bisa memakai kita. Komunitas GKMI Kudus saling tolong menolong, saling bahu membahu, saling menyembuhkan. Di sanalah Tuhan berkarya bagi setiap kita. Oleh sebab itu kembali lagi kita bertanya, kita refleksikan, bagaimana Bapak Ibu sekalian dan khususnya rekan-rekan Komisi PI menanggapi dan mengembangkan pikiran yang seperti ini. Tanamlah dalam pikiran kita bahwa penyembuhan itu terjadi ketika orang-orang yang berempati dengan nasib orang yang menderita dan memperjuangkan orang yang menderita tersebut dengan iman yang kreatif, sehingga melalui sedemikian berjumpa dengan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa. Ketika kasih terhadap orang yang menderita itu disampaikan, terjadilah kehidupan komunitas yang menghasilkan penyembuhan. Dengan demikian, mari kita sebagai komunitas penyembuh, sebagai komunitas yang menyembuhkan, kita perlu mengembangkan keyakinan bahwa setiap anggota orang beriman, setiap anggota komunitas orang beriman, termasuk setiap anggota Komisi PI, dapat dipakai Tuhan bagi kebaikan hidup komunitas dan demi kemuliaan nama Tuhan. Selamat berjuang menjadi anggota Komisi PI sebagai komunitas yang menyembuhkan sesama. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Lenardi yang sudah memberikan kita kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pencerahan buat kita semua. Untuk itu mari kita respon dengan sebuah lagu, Aku Percaya.
doa penutup dan doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Timotius Lenardi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami hari ini dengan tema komunitas yang menyembuhkan. Melalui tema ini, kami telah belajar dan disadarkan mengenai iman seseorang berperan dalam penyembuhan terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain dalam persekutuan umat Tuhan. Melalui tema ini kami sudah diajak untuk memiliki kesadaran, memiliki sikap dan kepekaan yang seharusnya dimiliki oleh orang percaya terhadap orang yang memerlukan penyembuhan sesuai dengan teladan Kristus. Sehingga dengan demikian kami dapat menjadi komunitas yang menyembuhkan, dan sebagai komunitas yang menyembuhkan kami perlu terus-menerus mengembangkan keyakinan bahwa setiap anggota komunitas orang beriman, termasuk setiap anggota komunitas Komisi PI, dapat dipakai oleh Tuhan bagi kebaikan hidup dalam komunitas dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, pakailah kami, berkaryalah, pakailah kami. Terima kasih Tuhan. Rekan-rekan komunitas Komisi PI GKMI Kudus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu sekalian, persekutuan kita sudah selesai. Kita berjumpa lagi di persekutuan yang akan datang. Tetap semangat, jangan lupa dengan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.